Jelasnya yang aku ingin tanya, kalau aku sudah tiada, siapa nanti yang ngurus umatku? Kata Jibril, baik Muhammad, aku akan menghadap kepada Allah. Jibril nanya kepada Allah, ya Rabb, Muhammad bertanya, hari ini Israel akan melaksanakan tugas mencabut ruhnya. Dia tanya, siapa yang merawat umatnya kalau dia sudah tiada? Kata Allah, Jibril kasih tahu Muhammad, Allah yang merawat umatnya adalah aku, Allah. Dengan hadis-hadis qudsi, kalau wahyu sudah terakhir turun, kalau hadis-hadis qudsi terus disampaikan oleh perawi-perawi para sahabat-sahabat. Maka ketika dicabut ruhnya, kata Nabi Israel, begitu luar biasa sakitnya Israel. Kata Israel, Muhammad, ini yang paling lembut karena engkau kekasihnya Allah. Gak mungkin aku lakukan dengan penuh rasa sakit. Oh, ini yang paling lembut Israel. Iya. Masih ada yang lebih sakit? Masih. Berikan kepadaku seluruh rasa sakit sakratul maut, agar umatku tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Masya Allah. Sayang, sampai rasa sakit sakratul maut diambil semua oleh Nabi supaya umatnya tidak merasakan. Maka banyak kita jumpai orang meninggal dunia, keluarganya nggak tahu. Dan almarhum memang tidak merasakan seperti orang mau mati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi sidana waghfir lana ma'udaya wa nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu ala na'ami ya Rabbi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahili ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairan munhadimi ya Rabbi
أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مستمل بالبشر متصل يا رب ألم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا والآل وصحبه ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والحكم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai pada halaman 41 hadis yang ke-335 halaman 41 hadis yang ke-335 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat
pengurus Masjid Jami An-Nur, Abang Mamat, Ustadz Musahwan, hadirin jamaah taklim Masjid Jami An-Nur. Alhamdulillah, kembali malam ini kita dipertemukan di taman sorga, di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridha dan inayat, sehat dan afiat. Semoga membawa kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Inna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Rawahu Ibnu Majah an Usamah bin Zaid. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah memiliki kekuasaan. Ma'akhadha, apa saja yang ada, kapan dan di mana saja, kalau Allah berkehendak diambil. Karena dari tiadanya kita menjadi adanya kita, semuanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un, datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Allah punya hak untuk mengambil apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Manusia kapan saja dia mau ambil, nggak bisa manusia menolak. Harta yang dimiliki oleh manusia, kapan saja Allah ambil, nggak bisa manusia menolak. Bagaimana tuh cara Allah mengambil harta manusia? Dengan cara di luar kemampuan manusia. Manusia sudah menyiapkan peralatan untuk menjaga hartanya supaya tidak diambil orang. Rumahnya besar, pagar rumahnya tinggi, gerbangnya kokoh, dijaga sama 2 orang security di waktu malam, siang hari 2 orang, nggak cukup security disiapin apa tuh namanya CCTV. Enggak cukup CCTV, disediakan juga 2 ekor apa? Anjing apa namanya? Hah? Anjing yang buat melacak. Iya, helder. Enggak cukup manusia yang jaga. Enggak cukup CCTV, hingga cukup 2 ekor anjing. Dia sudah yakin akan aman dari usaha jahat manusia. Allah yang ambil. Bagaimana di luar prediksi itu manusia? Tahu-tahu kebakaran habis.
sama security-nya, sama anjing-anjingnya mati, sama CCTV-nya habis. Di luar hitungan, di luar prediksi manusia. Innalillahi ta'ala ma akhadha, sesungguhnya Allah berkuasa untuk mengambil apa saja yang ada. Dia sudah punya dokter pribadi, makannya sesuai dengan arahan dokter, tidur sesuai arahan dokter jam 10, malam bangun jam 3, disuruh berolahraga, dia yakin terjaga kesehatannya, tahu-tahu stroke. Innalillahi ta'ala ma akhadha, Allah punya kuasa untuk mengambil harta manusia, kesehatan manusia. Dia sebagai pejabat udah jujur, sesuai dengan prosedur kerjanya. Setiap kali ada surat selalu melalui tanda tangan dia. Kerjanya udah bener. Allah Ta'ala ambil tuh jabatannya, tahu-tahu dia menjadi tersangka bukan karena perbuatannya, tapi karena pekerjaannya. Maka Allah punya kuasa untuk mengambil segalanya. Suatu hari putri Nabi kita Sayyidatina Fatimah berada di rumah Aisyah, dibisikin sama Rasulullah. Fatimah dibisikin, saat bisikan pertama tersenyum, diliatin sama Aisyah. Bisikan yang kedua menangis. Dari tertawa tiba-tiba kok nangis. Aisyah penasaran. Hai Fatimah, aku ingin tahu kenapa tadi saat kau dibisiki Rasulullah kau tersenyum. Kemudian bisikan kedua kau menangis. Dari tertawa tiba-tiba menangis. Ada apa Fatimah? Kata Fatimah, Uminda Aisyah, kalau sesuatu yang dibisikkan ke telinga itu merupakan rahasia, saya tidak akan buka. Innalillahi ta'ala ma'akhadha, Allah punya kuasa untuk mengambil. Rasulullah diambil kesempatan hidupnya dibatasi sampai usia 63 tahun. Sayyidina Ali 63 tahun, Abu Bakar 63 tahun, Sayyidina Utsman 63 tahun, yang beda Sayyidina Umar masih muda. Begitu Rasulullah sudah tiada, Aisyah penasaran, nanya lagi, Fatimah,
Aku penasaran, pengen tahu apa bisikan Rasulullah sehingga kau tersenyum, tertawa dan menangis. Kata Fatimah, Bunda, ayah sudah tiada, sekarang baru saya buka. Bisikan yang membuat saya tertawa waktu itu, setiap Ramadan Jibril turun membimbing aku tadarrus Al-Quran setiap Ramadan. Bisikan yang kedua, setelah aku tersenyum, aku menangis karena Rasulullah mengatakan, Ramadan tahun besok Jibril sudah tidak turun membimbing tadarrus Al-Quran karena ayahmu saat ini sakit menjelang kematian. Nangis Fatimah. Dikasih tahu Ramadan besok Jibril udah nggak akan turun lagi karena Nabi akan segera diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, hai Bunda Aisyah, bisikan yang pertama aku tersenyum, gembira. Bisikan yang kedua aku menangis. Karena itu Fatimah itu tahu persis proses kematian ayahnya. Ada yang mengetuk pintu serta mengucapkan salam. Fatimah langsung kasih tahu, Abah, ada tamu di luar. Kata Rasulullah, suruh masuk Fatimah. Fatimah penasaran. Belum tahu kok Nabi udah nyuruh masuk tamunya. Kata Rasulullah, putriku Fatimah itu yang datang 2 malaikat, Jibril dan Israil. Setelah dikasih masuk ke kamar, Rasulullah tanya, Jibril, Israil, jitu kazairan amqa bidal ruhi, kamu datang mau silaturahmi atau mau mencabut ruhku? Kata Israil, aku datang mau silaturahmi, sekalian mau mencabut ruhmu Muhammad. In azinta wa illa fa'arji'u. Kalau engkau mau, kalau tidak ya aku balik lagi. Sebentar Israel, aku tanya Jibril. Jibril ditanya, Jibril, Israel sudah datang, segera melaksanakan tugasnya. Yang aku ingin tanya, kalau aku sudah tiada, siapa nanti yang ngurus umatku? Kata Jibril, baik Muhammad, aku akan menghadap kepada Allah. Jibril nanya kepada Allah, ya Rabb, Muhammad bertanya, hari ini Israel akan melaksanakan tugas mencabut ruhnya. Dia tanya, siapa yang merawat umatnya kalau dia sudah tiada? Kata Allah, Jibril kasih tahu Muhammad, Allah yang merawat umatnya adalah aku, Allah. Dengan hadis-hadis qudsi, kalau wahyu sudah terakhir turun, kalau hadis-hadis qudsi terus disampaikan oleh perawi-perawi para sahabat-sahabat, maka ketika dicabut ruhnya, kata Nabi Israel, begitu luar biasa sakitnya Israel. Kata Israel, Muhammad, ini yang paling lembut karena engkau kekasihnya Allah. Gak mungkin aku lakukan dengan penuh rasa sakit. Oh, ini yang paling lembut Israel. Iya, masih ada yang lebih sakit? Masih. Berikan kepadaku seluruh rasa sakit sakratul maut agar umatku tidak merasakan
sakitnya sakratul maut. Masya Allah. Sayang, sampai rasa sakit sakratul maut diambil semua oleh Nabi supaya umatnya tidak merasakan. Maka banyak kita jumpai orang meninggal dunia keluarganya nggak tahu. Dan almarhum memang tidak merasakan seperti orang mau mati. Guru Mugni itu belakang Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Masjid Baitul Mugni. Itu meninggal, keluarganya nggak ada yang tahu. Jam 8 dia kasih tahu anaknya, tolong nanti bangunkan abah habis sholat duha. Habis sholat duha, abah mau tidur sebentar, nanti jam 10 banyak tamu. Ambilkan dulu kitab hadis Bukhari. Abah mau mutolaah buat nanti malam ngajar. Habis sholat duha, baca kitab hadis, tiduran, taruh kitabnya di atas dada. Tamu sudah banyak, jam 10 anaknya ngasih tahu dibangunin, sudah tidak ada. Tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Walaupun demikian kita masih disuruh baca doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Walaupun udah diambil sama Nabi, kita masih disuruh juga. Sebab selembut-lembutnya sakratul maut masih sakit juga. Ada orang tidak sadar diri 40 hari. Semua keluarganya udah kumpul. Semuanya sudah pasrah. Dokter kerohanian udah ngajak keluarga pasrah. Serahkan kepada Allah yang terbaik. Udah baca doa pasrah, kagak mati-mati juga. Gelisah, matanya putih semua, lidahnya keluar, tangannya bercengkram begini. Itu semua tanda tanya. Ada hal apa yang terjadi pada diri ini, orang sulit meninggalnya. Karena itu kita diminta untuk selalu membaca Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Karena Fatimah melihat persis proses meninggalnya orang tuanya Nabi kita, maka Fatimah sedih sampai 7 hari. Setiap pagi dia datang ke makam Rasulullah, dia baca doa, dia baca yang biasa dibaca. Sayyidina Abu Bakar berkata, nanti kalau aku meninggal dunia, bacakan di kuburan bagian kepalaku awal surah Al-Baqarah. Di bagian kaki bacakan akhir surah Al-Baqarah. Maka oleh para ulama, pesan Sayyidina Abu Bakar
apa yang dibaca juga oleh Fatimah di makam orang tuanya dikemas menjadi sebuah acara ritual yang namanya tahlilan. Tahlilan itu halala yuhallilu tahlilan, membaca la ilaha illallah. Ada di Al-Quran surat Muhammad ayat 9. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka Ustadz Musahwan kalau mimpin zikir diawali dengan Abdulu zikri fa'lam annahu la ilaha karena di Al-Quran surat Muhammad ayat 9 begitu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, dan mohon ampunlah lidzambika, karena dosamu, karena kesalahanmu, walil mu'minin, dan untuk orang-orang yang beriman. Maka awalnya istighfar Ustaz Musahwan. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Disebut tuh khususon almarhum al-maghfurlah Ustadz Haji Muhammad Mudakir disebut. Secara umum untuk semua saudara seiman seagama, secara khusus untuk yang baru berpulang ke rahmatullah. Jadi semua apa yang kita lakukan itu ada dasar-dasarnya, ada dalil-dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ijma' ulama. Ijma' ulama itu imam-imam madhab. Kata imam madhab, wattapaku annal istighfara lil mayyiti. Wattapaku, dan mereka telah sepakat. Siapa tuh mereka? Imam-imam madhab. Apa isi kesepakatan mereka? Annal istighfara lil mayyiti, sesungguhnya membaca istighfar buat orang yang sudah meninggal dunia. Wassodaqo, buatkan sedekah. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti ada sebuah kitabnya itu membagi beberapa sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sedekah 3 hari pahalanya sampai hari ke-7. Sedekah hari ke-7 pahalanya sampai hari ke-40. Sedekah 40 hari pahalanya sampai 100 hari. Sedekah 100 hari pahalanya sampai 1000 hari. Nah, kan setiap setahun suka ada acara haul. Haul Habib Soleh Tanggul, haul Habib Abu Bakar Gresik. Besok nih November 45 Habib Ali, Habib Anis Solo. November 45 Sabtu Minggu. Karena kesepakatan ulama ada haul yang pahala sedekah 100 hari sampai 1000 hari. Jadi semua yang dilakukan berdasarkan ilmu, berdasarkan ajaran-ajaran pewaris-pewaris
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ma'akto. Kalau tadi Allah punya kuasa untuk mengambil, dan Allah juga punya kuasa untuk memberi. Mengambil dan memberi. Allah Maha Kuasa. Beri apa saja. Ada orang yang penampilannya tidak seperti orang kaya, tidak seperti orang miliarder. Sadusawan miliarder apaan? Miliarder apaan? Pokoknya yang duitnya miliar-miliar dah orang kaya. Enggak ada potongan nih orang kaya. Tapi walahu ma'akto, Allah berkuasa untuk memberi. Dunia udah kita baca hadisnya. Annad dunya yu'tihallah mayyuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dunia kepada orang yang suka dan ama orang yang kagak suka. Orang gak suka dunia, Allah kasih. Itu tuh tadi tuh yang gak ada potongan orang kaya, dikasih sama Allah. Annad dunya yu'tihallah mayyuhib wa man la yuhib. Orang yang gak suka dunia dikasih, orang yang suka juga dikasih. Ada pengecualian. Illal ilm, kecuali ilmu. Kalau ilmu tidak semua Allah beri, kecuali orang yang suka dan dari golongan orang-orang baik, minal abror. Maka kita ini termasuk orang yang suka dan orang-orang yang baik. Moga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat yang paling cinta sama Rasulullah. Sampai dipuji kecintaannya. Hasanatu Umaro hasanatun min hasanati Abu Bakrin Siddiq. Saking besar cintanya Abu Bakar kepada Nabi, semua kebaikan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, seluruh kebaikan Sayyidina Umar itu banding satu kebaikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Suatu hari Rasulullah berbicara tentang pentingnya bersedekah, pentingnya pengorbanan untuk perjuangan Islam. Semua yang dia punya dia kasih Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar yang buat keluarga, bagaimana kalau semua nanti Allah kasih lagi? Inna lillahi ta'ala ma akhadha walahu u'ti. Itu berkeyakinan Abu Bakar dengan sabda Nabi, Allah berkuasa untuk mengambil, Allah berkuasa juga untuk memberi. Ketika ia sudah berikan untuk Nabi, Allah beri lagi. Itu kebaikan dan kecintaan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu malam, begitu Sayyidina Umar baru beberapa hari masuk Islam, itu Abu Bakar lagi nangis di masjid.
Umar nanya, "Limadza tabki?" Hai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Apa jawabannya? Aku rindu dengan Rasulullah. Padahal tiap hari ketemu, tiap sholat berjamaah, tapi 2 jam aja nggak ketemu, nggak lihat Rasulullah. Ana mustaq ilan Nabi. Aku rindu sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa tidur karena cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu itu sudah ada ketentuannya. Fal tasbir, maka bersabarlah. Wal tahsib, dan hitung-hitunglah dalam kehidupan. Jika Allah sudah beri, jangan terlalu boros. Jika Allah sudah ambil, dan bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashiya. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.